Assalamualaikum, hai semuanya. Kembali share lagi seperti biasa untuk kegiatan dan aktivitasku sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana. Apa kabar untuk teman-teman semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan dipermudah dalam segala urusan. Amin ya robbal alamin. Gimana buat teman-teman juga untuk hari liburnya lumayan panjang tuh ya, dari hari Sabtu, Minggu, Senin, sama Selasa kan ya. Terus hari Rabu mulai masuk sekolah lagi. Kalau di tempat aku sih rata-rata untuk anak sekolah itu hari Rabu mulai masuk ya teman-teman. Cuman kalau Ralin kemarin udah liburnya itu dari hari Jumat, karena waktu Jumat itu cuacanya hujan deras ya teman-teman pagi hari. Nah dianya itu udah pakai baju, cuman pas mau berangkat nggak taunya turun hujan deras banget. Ditunggu-tunggu sampai reda, nggak taunya redanya itu udah sekitar jam 9-an lewat gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk Ralin itu ya udahlah libur aja duluan gitu ya. Jadi Ralin itu lumayan lama tuh liburnya, dari Jumat sampai Selasa dia libur. Nah kalau untuk Pak suami sendiri ya seperti biasa sih, kalau bukan tanggal merah itu nggak bakalan libur. Jadi liburnya Pak suami itu dari hari Minggu sama Senin aja. Nah kalau hari Selasa itu dia masuk langsung ya teman-teman, jadi nggak ada ikut cuti bersama gitu. Jadi hari Selasa udah langsung masuk. Nah untuk libur kemarin sih nggak kemana-mana ya, akunya teman-teman di rumah-rumah aja lah gitu, seperti biasa, aktivitas seperti biasa gitu. Nah kalau teman-teman tuh waktu libur lumayan beberapa hari itu ada pergi kemana atau melakukan aktivitas yang seru-seru gitu kali ya di rumah, kayak ngumpul keluarga kah atau ngapain? Boleh dong komen tuh di bawah gitu ya, supaya aku tahu teman-teman yang nontonin video aku ini kemarin di hari liburnya ngelakukan aktivitas apa aja. Nah oke deh ya, ini lanjut ke videonya. Nah ini tuh aku buat videonya di hari Rabu ya teman-teman. Ini tuh setelah sudah Ralin berangkat sekolah dan juga Pak suami berangkat kerja. Jadi seperti biasa aku juga masak-masak untuk mempersiapkan makan siang. Dan kalau biasanya sih kalau porsinya masakan aku tuh banyak, biasanya juga nyampe ke makan malam gitu ya teman-teman. Nah ini tuh mulai lagi ya aktivitas seperti biasa, pagi-pagi mulai riweh juga gitu kan, mempersiapkan segala macamnya untuk Pak suami dan juga untuk Ralin. Setelah itu baru mulai lagi aktivitas di dapur. Pokoknya kalau dihitung ya, kita ibu rumah tangga ini pokoknya full banget kegiatan kita tuh di rumah, nggak ada habis-habisnya juga ya teman-teman. Nah di sini aku tuh mau masak nih ya. Ini tuh aku mau masak orek tempe aja, karena kan ada tempe tuh di freezer dan belum ada dimasak-masak beberapa hari yang lalu. Jadi karena aku taruhnya di freezer dan awet deh tuh untuk si tempenya. Nah malam harinya karena memang udah kepikiran pengen orek tempe, jadi makanya aku turunin dulu dari malam untuk si tempenya, dan paginya pas ini mau dimasak udah nggak beku lagi gitu. Nah untuk tempenya tadi aku pakai satu papan kecil aja, udah aku potong-potong terus aku goreng, dan nanti orek tempenya mau aku campur sama tahu juga ya teman-teman. Terus ini aku mau potong-potong sawi putih, jadi nanti untuk sayur dedaunannya aku pakai sawi putih aja lah satu macam. Sebenarnya masih ada tuh ya di kulkas tuh kayak sayuran yang lain kayak buncis, kacang panjang, wortel, sama sawi hijau. Tapi kayaknya aku pikir nggak usah dicampur apa-apa deh, kayaknya enak oseng sawi putih tok ini aja lah ya gitu. Jadi makanya nggak usah ada temannya lah untuk si sawi putihnya, oseng-osengnya nanti. Oh ya, tadi juga aku udah marinasi ayam tuh ya teman-teman di wadah yang sebelah pojok sana tuh yang dekat tisu. Itu yang tertutup wadahnya, itu tadi aku marinasi menggunakan bawang putih, kunyit, jahe, sama serai. Serainya rada banyak gitu. Terus tadi aku pakein tepung maizena untuk merekatkan bumbunya ke ayam, dan aku tambah garam, penyedap, lada, sama ketumbar bubuk. Jadi ini tuh ala-ala ayam goreng serai gitu ya teman-teman, ayam goreng berempah gitu. Sebenarnya enak juga tuh kalau ada lengkuas kan, ditambahin lengkuas gitu, lengkuasnya diparut atau dihalusin juga. Tapi karena berhubung nggak ada, jadi ya udah pakai serai aja yang aku rada banyakin tuh untuk serainya.
Jadi kalau ayam goreng serai gini tuh wangi banget sih kalau menurut aku ya teman-teman, dan rasanya tuh enak banget. Makanya tadi tuh ya udahlah dimarinasi seperti itu tadi aja. Nah, terus tadi juga aku udah menghaluskan bumbu untuk tempe oreknya ya. Kalau untuk bumbunya sendiri aku cuman pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, sama jahe, dan aku tambah kencur juga tadi sedikit, sama cabai keriting 1 buah. Udah itu aja sih kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat ini tuh ya. Udah gitu aja untuk bumbunya, dan ini tuh juga nanti ya untuk dedaunan aromatiknya itu aku nggak pakai karena kebetulan kayak daun jeruk, daun salam, dan lengkuas tadi nggak ada gitu ya di rumah, habis gitu ya teman-teman. Jadi ya udah yang ada-ada aja lah ini tuh masaknya. Lagian masaknya ini juga lumayan satset sih ya akunya ya teman-teman untuk masak di pagi ini. Nah, ini lanjut deh tuh ya, aku udah mulai untuk ngoseng si sawi putihnya. Jadi sawi putihnya tuh cuman menggunakan bawang merah putih yang ditumis aja. Terus lanjut deh dimasukin si sawi putihnya, disusul sama bumbu-bumbu perasa lainnya. Paling bumbu perasanya tuh kayak garam, penyedap, gula, sama lada. Udah itu aja sih ya teman-teman. Pokoknya simple aja lah ini tuh ya. Lagian juga kayak untuk sawinya ini, sawi putihnya, osengan sawi putihnya itu tuh kayak pelengkap aja gitu, supaya sayurannya itu ada seratnya gitu ya. Karena kan tempe tahu kurang berserat gitu ya, lebih ke protein juga ya teman-teman. Jadi makanya supaya ada dedaunan serat-seratnya, jadi aku oseng aja lah untuk sawi putih tok ini aja. Nah, untuk di tungku sebelah itu tempe sama tahu udah selesai tuh ya aku goreng. Terus lanjut ini aku goreng si ayamnya. Nah, untuk ayamnya aku gorengnya ini cuman 4 potong aja. Untuk sisanya aku kembalikan ke kulkas lagi. Jadi nanti mau digoreng pas di sore harinya untuk makan malam. Nah, kalau 4 potong itu sebenarnya sih 2 potongnya agak gede dan 2 potongnya agak kecil gitu kan, makanya 4 potong aku gorengnya. Cukup lah, bahkan lebih itu ya nanti untuk aku sama Ralin makan siang. Nah, terus lanjut itu aku mulai ngoseng ya tadi teman-teman untuk bumbu osengannya. Tadi kelupaan tuh ya, bawang merah bawang putihnya tuh harusnya duluan tadi dioseng dulu sampai wangi dan melayu, baru deh tuh dimasukin bumbu yang halusnya yang di blender. Tapi tadi karena kelupaan malah duluan deh bumbu blendernya yang dimasukin ke dalam wajan. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa, sama aja lah gitu ya teman-teman ya, walaupun nggak sama gitu ya, aku aja lah sama-samain. Nah, ini tuh udah ya teman-teman, tadi tuh bumbunya udah mateng banget, baru deh tuh dicemplungin si tempe tahunya dan disusul sama bumbu-bumbu perasa lainnya. Dan oh ya, tadi tuh aku masukin juga tuh ya gula merah, cuman nggak kerekam. Jadi setelah itu tinggal aku tunggu tuh ya sampai bumbunya itu meresap dulu ke tempe tahunya. Dan tadi aku juga kasih air, terus kasih kecap deh gitu. Udah gitu aja deh untuk tempe orek aku, dan ini tahu-tahu udah mateng juga untuk si orek-orek tempe tahunya. Ini tuh lumayan rada-rada rajin tuh ya untuk masaknya, untuk buat bumbu-bumbunya kayak tempe orek itu kan. Kalau aku biasanya bumbu singkatnya, bumbu simpelnya biasanya nggak selengkap ini tuh ya teman-teman kalau buat tempe orek. Paling cuman bawang merah, bawang putih yang aku iris-iris atau ulek sebentar, udah gitu aja. Paling tinggal dikasih kayak lada, bumbu-bumbu penyedap, dan tinggal dikasih kecap, udah gitu kan. Biasanya kalau mau singkatnya gitu aja untuk tempe oreknya. Cuman kali ini karena berhubung lagi pengen yang berbumbu gitu ya untuk tempenya, ya udah aku masaknya bumbunya tadi seperti yang aku jelasin kayak tadi. Nah, ini alhamdulillah tuh ya teman-teman, untuk masakan aku di pagi ini udah siap. Ada 3 menu aja, menu-menu simple aja seperti biasa lah ya, menu-menu rumahan. Dan udah siap tadi untuk semua masakan aku simpan di tempat makan, di tempat memang penyimpanan makanan aku, yaitu di atas rak piring itu kan ada rak tutupannya kan. Nah, biasanya aku taruhnya di situ. Nah, jadi udah aku amanin tadi ya, masuk di dalam rak situ. Terus lanjut seperti biasa, ini mulai beberes lagi.
di bagian-bagian kompor, karena kan kalau masak-masak, goreng-goreng, terus masak bumbu-bumbu gitu, biasanya nggak lepas dari ciprat-cipratan tuh ya di area-area kompor. Jadi ya udah langsung aja ini tuh dilap-lap seperti biasa. Dan seperti biasa juga, ini tuh aku ngelapnya menggunakan tisu karena aku lebih suka ngelap-ngelap yang berminyak-minyak seperti itu di area kompor. Itu lebih suka menggunakan tisu ya teman-teman, karena hasilnya tuh lebih keset aja gitu menurut aku dibandingin memakai lap dapur. Nah, terus lanjut nih ya, aku mau seperti biasa lah ini tuh balik lagi ke cucian piring. Padahal tadi pagi udah cuci piring, dan ini mau lanjut cuci piring lagi biar sekalian selesai gitu ya untuk pekerjaan di dapur yang berhubungan dengan piring memiring. Jadi marilah ini dicuci aja. Walaupun ini tuh nggak yang terlalu banyak tuh ya, tapi nggak apa-apa, menghindari tumpukannya nanti makin banyak. Jadi ya udah cuci aja gitu. Jadi ini tuh yang aku cuci nggak ada sih sebenarnya perpiringan ya teman-teman, cuman alat-alat yang tadi aku pakai untuk masak. Terus juga tadi aku ada nyingkirin tuh ya teko kaca sama toples kerupuk yang udah kosong di atas meja makan. Jadi itu tuh udah kosong dan tekonya juga kosong. Mau aku isi sebenarnya tadi tuh pakai air, tapi aku pikir kayaknya untuk tekonya itu udah lama gitu ya nggak dicuci. Jadi ya udahlah aku cuci dulu, nanti kalau udah bersih udah kering baru deh nanti tinggal aku isi sama air minum yang baru lagi. Oh ya, ini tuh jangan pada galvok atau salvok ya teman-teman. Kalau di setiap aku tuh nyuci-nyuci piring, perpiringan seperti ini tuh penampakan dari background dindingnya aku. Itu tuh per wajan-wajanan dan per panci-pancian yang tergantung rapi ya. Karena aku tuh nggak punya rak ataupun lemari khusus untuk menyimpan barang-barang yang bergantung itu ya teman-teman. Jadi ya udah aku gantung aja lah di situ gitu kan. Lagian juga kalau digantung seperti itu lumayan lah gitu, agak memperluas juga untuk area dapurnya aku. Soalnya kan dapurnya aku itu lumayan kecil gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ditambah-tambah barang di area bawah kayaknya rada-rada sempit jadinya gitu kan, sumpek juga. Jadi alhasil ya udah aku gantung-gantung aja di area-area dinding seperti tadi. Jadi makanya mohon maaf tuh ya untuk pemandangannya kayak pantat panci, pantat wajan yang gosong gitu ya teman-teman. Jadi ya udahlah ya nggak apa-apa. Sebenarnya aku tuh ada kepikiran juga pengen beli kayak stiker tempel yang motif batu bata gitu, ada kan yang warna-warni. Nah aku tuh kepinginnya belinya yang warna putih ya teman-teman, cuman ya nanti dulu lah ya, nabung-nabung dulu gitu kan. Apalagi ini tuh juga pengeluaran aku di bulan-bulan ini juga lumayan nanti tuh ya, bulan-bulan nanti maksudnya lumayan gede karena Ralin itu mau masuk sekolah. Jadi ya udah yang lebih penting dulu yang aku dahulukan. Nah oke deh lanjut nih ya, aku mau nyempatin dulu ya teman-teman sebelum aku mandi mau siap-siap jemput Ralin sekolah nanti. Ini aku mau nyempatin dulu untuk ngepel rumahnya aku karena lumayan lama juga sih ya ini tuh rumah belum ada dipel. Dan tadi juga sebelum aku ngepel ini udah aku sapu semuanya ya teman-teman, cuman memang nggak aku videoin aja. Terus tadi waktu aku ngepel itu aku awali di area kamar dulu, dan setelah area kamar baru area depan dan lanjut ke area dapur. Pokoknya seperti itulah biasanya rute aku ngepel. Dan cara aku ngepel itu juga seperti yang teman-teman lihat di video, itu cairan pelnya aku taruh di botol dan aku semprotin baru aku gosok-gosok. Dan untuk kain pelnya sendiri terlebih dahulu itu udah aku basahin ya teman-teman, aku basahin menggunakan air biasa. Terus aku peras di pengering mesin cuci, jadi dia rada-rada baal gitu kan, nggak basah banjir jadinya nanti kalau pas lagi digosokin ke area lantai. Jadi caranya aku itu seperti itulah ya teman-teman, dan menurut aku efektif lah ya untuk bersihnya juga lantai dipel dengan cara seperti itu. Dan ini alhamdulillah untuk ngepelnya udah selesai. Terus seperti biasa juga sehabis ngepel ini untuk kain pelnya langsung aku bersihkan, aku sikat-sikat seperti ini menghindari supaya nanti kalau di saat
kain pelnya itu mau dipakai lagi, dianya itu nggak kotor yang pastinya, terus terhindar dari bau amis gitu ya teman-teman. Biasanya ada tuh suka kan kalau kita ngepel, terkadang habis dipel untuk lantai kita habis pel itu malah berbau amis kan. Nah itu biasanya faktor dari kain pelnya itu yang nggak dicuci bersih gitu ya teman-teman. Tapi kalau caranya aku seperti ini, jadi aman dan kain pelnya pun juga bersih kembali. Terus tadi aku keringkan di pengering seperti biasa dan lanjut deh dijemur. Alhamdulillah kerjaan aku di pagi ini udah selesai, tinggal aku mandi dan siap-siap untuk jemput Ralin pulang sekolah lagi. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu untuk videonya. Buat teman-teman juga yang sudah menonton, aku ucapin terima kasih banyak. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.